Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Johana Tahu dengan NIM 211100085 kelas B Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan atau membuat tutorial yaitu tentang delete. Jadi di sini saya akan membuat lagi satu fitur yaitu tentang delete pada sistem informasi laundry saya. Nah, langkah yang pertama, pastikan kita sudah mengaktifkan APIs dengan MySQL di Exam seperti ini. Setelah sudah, kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah add folder kerja saya. Oke, mungkin kita langsung saja untuk mengerjakan fitur delete ini. Nah, di sini pada folder petugas ini kita akan tambahkan satu file lagi, yaitu tentang delete petugas.php. Nah, seperti itu. Nah, di delete petugas.php ini saya akan tambahkan sebuah script delete. Mungkin saya langsung saja ketikkan di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini pastikan kita harus memasukkan script untuk mengkoneksikan dengan konektor.php. Jadi di sini include, kita lihat di sini konektornya itu berada di luar ya, di luar dari folder petugas. Jadi dia menggunakan tanda kutip 1.2 kali baru slash, kemudian baru konektor.php. Nah, seperti ini. Setelah itu titik koma. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah fungsi lagi, di mana fungsi ini untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai ya. Berarti di sini kita masukkan untuk koneksikan dengan check input, karena kita lihat di sini check inputnya itu berada di luar juga, jadi dia sama ke konektor. Cara scriptnya yaitu tanda kutip 1.2 kali slash check input.php. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan script, yang dimana script ini dia untuk menangkap data dari ID yang dikirim dari URL ya, seperti itu. Jadi di sini seperti kita misalkan variabel nama variabel. Jadi nama variabel ini dia akan tampung inputan, dimana inputan ini berupa variabel yang diinput dari variabel get atau ditangkap dari variabel get pada ID petugas. Jadi di variabel nama variabel ini dia akan tampung ID petugas ini. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan script di mana untuk menghapus data dari database. Jadi di sini mysql query di sini. Oke. Di sini konektor ini kita akan ketikkan delete. Kita delete dari petugas ya, karena ini kita buatnya itu delete petugas.php. Setelah itu dimana kita akan delete ID petugas, dimana ID petugasnya itu di sini ID petugas ini terdapat di dalam nama variabel nama atau variabel nama variabel. Nah, seperti itu. Oke, di sini titik koma. Nah, selanjutnya pada saat kita mengklik delete, maka halaman akan mengalihkan kembali ke di sini kita kasih headernya itu locationnya, dia akan kembali ke petugas.php. Oke, seperti itu. Di sini titik koma, di sini tanda tanya lebih besar. Nah, setelah sudah, kita akan koneksikan dengan petugas. Jadi kita akan masukkan satu script lagi di petugas ini pada fitur hapusnya atau pada tombol hapusnya. Jadi di mana tombol hapus? Nah, ini tombol hapus ini kita akan tambahkan di sini delete petugas.php, karena dia nanti akan kita klik hapus, dia akan ke bagian delete petugas.php ini. Nah, seperti itu. Di sini delete petugas.php ini dia dimana ID petugasnya itu sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP ini, echo ini variabel D,
kita akan masukkan di dalamnya itu, di dalam ID petugas ini ditampung variabel D dengan label fieldnya atau nama fieldnya itu petugas, ID petugas, seperti itu. Di sini titik koma, di sini tanda tanya lebih besar. Nah, di sini sudah. Setelah itu coba kita save all saja. Kita save all, coba kita jalankan ya di bagian sini. Wait, kita pakai Google Chrome saja untuk jalankannya. Oke, di sini setelah sudah, mungkin yang mana ya? Kayak ini, coba kita pakai. Nah, ini. Oke, wait, masih loading guys. Oke, di sini kita klikkan petugasnya. Oke, ini kita masukkan ini. Coba kita login. Nah, ini sudah masukkan. Coba di sini kita hapus yang nomor 4 ini. Jadi kita klik hapus di sini. Nah, ini sudah berhasil kan? Berarti untuk fitur delete di bagian petugas.php atau di bagian petugas ini sudah bisa digunakan. Nah, contohnya coba kita tambahkan data di sini. Di sini kita tambah data. Contohnya kita masukkan data salah. Setelah itu seperti ini. Kita tambah saja. Kita masukkan data salah ya. Coba kita masukkan data salah. Setelah itu di sini dia seperti ini passwordnya. Kita simpan. Nah, ini kan kita masukkan contohnya dan sekarang ini sebenarnya kan dia perempuan. Jadi di sini kita coba hapus lagi. Oke. Nah, ini sudah berhasil kan? Oke, untuk ini sudah berhasil. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita akan buat lagi fitur delete pada halaman pelanggan.php. Jadi di petugas ini kita buat lagi satu file baru dengan nama delete pelanggan.php. Oke. Nah, di sini kita masukkan script untuk delete pelanggan.php-nya di sini. Oke, kecil di sini koneksikan dengan database seperti di delete petugas.php ya, halaman delete petugas.php, yaitu buat di sini konektornya di luar juga. Oke, ini konektor.php. Koma di sini dengan cek inputnya juga. Cek input. Oke, koma. Di sini kita misalkan nama variabel ini dia akan tampung inputan dari variabel get ya. Dari variabel get ini dimana ID pelanggan ini dia berada di dalam variabel nama variabel yang ini. Nah, seperti itu. Tanda titik koma di sini. Oke, ini variabel Di sini kita akan menghapus memasukkan script untuk menghapus data dari database di bagian pelanggan, yaitu di sini MySQL query, di sini variabel konektor. Di sini bukan sorry. Ini delete. Dia delete di bagian pelanggan di mana ID pelanggan. ID pelanggan ini sama dengan nama variabel seperti ini. Oke. Di sini pada saat kita menghapus di bagian pelanggan atau di halaman pelanggan, maka headernya itu akan
mengembalikan lokasinya itu kembali ke pelanggan.php seperti itu. Oke, ini titik koma. Di sini tanda tanya lebih besar. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan tambahkan script di bagian fitur hapus di bagian pelanggan.php ini. Bagian mana ya? Fitur hapus. Nah, ini kita masukkan yang seperti di bagian petugas.php ini, yaitu delete pelanggan.php. Ini tanda tanya dia ID pelanggannya itu di sini. Di sini lebih PHP. Ini echo, ini variabel d. Dia menampung ID pelanggan. Oke, di sini. Oke, ini delete pelanggan. Setelah sudah, mungkin kita save all lagi. Kita refresh. Kita refresh ke bagian pelanggan ya. Nah, pelanggan ini mungkin saya akan tambah data saja. Oke. Mungkin saya tambah data dulu ya. Saya tambah data di sini. Pelanggannya contoh ini. Bukan. Ini nomor teleponnya ini. Oke. Setelah sudah di sini kita kasih alamatnya itu di mana ya? Dia di template. Oke. Di sini seperti ini passwordnya. Coba kita simpan. Nah, ini simpan. Ini saya akan hapus kembali data yang tadi saya buat. Kita klik hapus. Oke. Ini ada kesalahan di bagian delete pelanggan pada halaman 3 atau baris ketiga. Bagian delete pelanggan baris ketiga ya. Oh iya, ini lupa. .php. Nah, ini setelah sudah coba kita save. Di sini kita save. Oke, setelah save coba kita refresh. Nah, ini sudah terhapus kan? Yang tadinya. Coba kita tambah satu lagi di sini, kita misalkan saja kita tambahkan, kita misalkan saja ya. Ini dia dari ini itu ini passwordnya. Coba kita simpan. Nah, ini kan tidak ini kan kita cuman misalkan masukkan, kita cuman tambah untuk kita bisa coba fitur hapusnya. Jadi kita coba hapusin kembali. Nah, ini sudah berhasil kan bagian pelanggan. Oke, sudah berhasil bagian pelanggan. Selanjutnya kita akan buat fitur delete pada bagian jenis cucian atau halaman jenis cucian.php ya. Jadi di sini kita buat folder baru di dalam petugas lagi, ini file. Bukan folder, tapi new file. Kita buat file baru di sini. Itu dengan nama delete jenis cucian.php. Nah, seperti ini. Oke. Di sini ya jenis cucian. Oke. Sudah, ini jenis cucian. Oke, setelah sudah mungkin saya akan masukkan scriptnya di sini. Seperti yang di bagian sebelum-sebelumnya itu delete petugas.php dan delete pelanggan.php. Nah, setelah sudah di sini kita masukkan, kita koneksikan dengan konektor selalu. Ini konektornya di luar, jadi
ketik pengetikan skripnya seperti itu. Oke. Di sini dengan cek input juga, cek input.php. Oke, di sini setelah sudah dia tangkap datanya ini, kita misalkan nama variabel. Jadi nanti dia nama variabel ini dia akan tampung inputan getnya dari variabel get, dimana di dalam nama variabel ini dia tampung ID jenis cucian. Dia akan tampung ID jenis cucian. Setelah itu kita masukkan script untuk hapus database-nya, yaitu mysql query. Oke, di sini variabel konektor. Oke, di sini delete, kita akan delete di jenis cucian. Oke, dimana ID jenis cucian ini sama dengan nama variabel. Oke, nama variabel. Oke. Wait. Ini satu, ini juga satu. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita ingin mengklik pada hapus di bagian halaman jenis cucian, maka headernya atau dia akan kembali ke location jenis cucian.php. Seperti itu. Titik koma di sini, tanda tanya lebih besar. Nah, setelah sudah kita ke bagian jenis cucian di sini, kita masukkan fitur hapusnya juga atau script hapusnya di bagian ini. Kita masukkan di sini delete jenis cucian.php. Di sini tanda tanya, ID jenis cucian dia sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini echo, ini variabel d, ini ID jenis cucian. Oke, ini titik koma, tanda tanya lebih besar. Nah, setelah sudah, di sini dia mendelete di bagian jenis cucian. Dia pada saat kita klik fitur hapus ini, dia akan ke bagian delete jenis cucian, di mana pada nama variabel yang di dalamnya itu ditampung ID jenis cucian. Nah, di sini dia sama dengan ini. ID jenis cucian dia sama dengan ini. Oke. Setelah sudah, mungkin kita save all dulu. Kita save all. Oke, coba kita refresh di sini. Nah, kita refresh. Di sini ya, mungkin kita tambah satu data lagi. Di bagian sini kita tambah handuk. Jadi handuk ini kita misalkan harganya itu handuk ini sekitar 150 beratnya baru bisa ditotalkan harganya. Kita simpan ini handuk, coba kita klik hapus handuk ini kembali, data yang baru kita simpan, coba kita klik. Nah, ini sudah berhasil kan. Oke, coba mungkin kita tambah yang satu lagi. Di sini kita tambah contohnya kita tambah jaket. Nah, jaket seperti ini. Jaket ini kita misalkan dia dengan beratnya sama dengan handuk. Jadi kita simpan ini. Coba kita tidak ingin ada jaket, jadi kita hapus ini. Kita hapus ini. Oke. Ini sudah berhasil ya di halaman jenis cucian.php-nya. Selanjutnya kita akan ke bagian transaksi. Nah, jadi kita akan buat new file lagi di sini, yaitu tentang transaksi ya. Delete di sini dia delete transaksi.php. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja saya ketikkan scriptnya di sini di bagian delete transaksi. Oke. Ini tanda-tanda PHP. Oke, di sini koneksikan dengan konektor. Oke, titik 2 konektor.php. Oke. Setelah sudah di sini koneksikan juga dengan cek input. Oke. Ini cek input. Ini .php ya.
Oke, di sini tanda titik koma. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nama variabel kita, misalkan nama variabel ini dia itu di input variabel get di sini pada, jadi ID transaksi ini dia tampung di variabel nama variabel ini. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini masukkan script untuk menghapus database-nya di bagian sini. Oke. Ini delete di sini ya, delete ini from transaksi, ini where ID transaksi. Jadi dia sama, ID transaksi ini kan berada di dalam variabel nama variabel ini. Jadi di sini dia nama variabel. Oke, seperti itu. Di sini titik koma. Oke. Nah, setelah kalau jika kita mengklik fitur hapus atau klik kita ingin menghapus data di bagian transaksi, maka dia akan mengalihkan halaman loginya itu atau halaman lokasi headernya itu kembali ke transaksi.php. Oke. Di sini titik koma, kita tanda tanya lebih besar. Oke. Kita save. Oh ya, ini belum save sih. Oke, selanjutnya kita ke bagian transaksi ini. Kita masukkan lagi script untuk fitur hapusnya. Jadi di sini delete transaksi.php, ini ID transaksinya itu dia sama dengan ini. Oke, di sini variabel D ini ID transaksi. Oke, ini titik koma, ini tanda tanya lebih besar. Nah, coba kita save. Coba kita refresh di sini di bagian transaksi. Oke, ini kalau kita klik hapus. Oh iya, di bagian transaksi ini kalau kita klik hapus, maka otomatis di dalam uraian ini kan ada namanya itu tabel detail transaksinya kan di sini. Nah, jadi kalau kita klik hapus di bagian transaksi, otomatis tabel detail transaksinya juga terhapus. Jadi di sini kita masukkan lagi satu script di dalam transaksi ini di bagian sini. Jadi kita masukkan lagi di sini untuk menghapus datanya itu bukan hanya di transaksi, tapi dia menghapus datanya juga di bagian detail transaksi, karena pada saat kita pada saat kita menghapus bagian transaksi, otomatis di bagian detail transaksinya juga dia terhapus. Maka karena detail transaksi itu kan berada di dalam tabel transaksi kan. Nah, jadi kita lihat di sini dia delete yang di sini, dia delete dari detail transaksi, dia hanya delete di bagian ID transaksi. Nah, di sini pada saat kita membuat PHP MyAdmin-nya atau data-data yang berada di dalam database-nya itu di bagian tabel detail transaksinya itu ada satu atribut, di mana satu atribut itu dinamakan atribut ID transaksi. Jadi ID transaksi ini berada juga di dalam detail transaksi ini. Jadi contohnya mungkin seperti ini. Sabar, kita klik sini, kita klik ini. Oke, wait, masih loading. Oke, sabar ya, masih loading. Ini loadingnya lama loh. Oke, ini sudah. Wait. Oke, sabar dulu. Ini
Oke. Oke. Wait, ini masih loading. Wait. Oke, ini ya loadingnya lama ya guys. Jadi kita tunggu saja. Oke, ini sudah. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, ini sudah muncul ya. Di mana tadi? Di sini. Oke, wait. Oke, ini di bagian mana ya transaksi? Oh ya, di bagian detail transaksi seharusnya. Oke, ini di bagian mana detail transaksi. Nah, di bagian detail transaksi ini kan ada juga ID transaksi, sehingga di sini kita koneksikan atau kita hapus datanya itu kita delete di bagian detail transaksi pada ID transaksinya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita save all dulu untuk bagian transaksinya. Nah, transaksinya itu dia seperti ini saja. Oke, ini delete transaksi.php. Oke, kita save all saja. Kita save all, kita refresh di sini. Oke, ini kita lihat yang bagian mana ya. Ini sudah ada uraian. Ini. Jadi kita akan hapus yang bagian 4 ini. Jadi kita hapus yang ini. Nomor 4 ini kita hapus, dia ID transaksinya. Coba kita lihat di database-nya. Nomor 4. Nomor 4 ya untuk ID transaksinya. Oke, wait, kita lihat. Ayo, ID transaksi. Nah, ini dia, ini berarti dia yang 11. Nah, ini dia 1 ya. Ini ada di nomor 4 itu dia hanya ada 1 saja, satu transaksi. Jadi dia ini ID transaksinya itu 1. Jadi di sini kita akan hapus yang satu ini ya. Kita hapus ini ID transaksi yang satu saja. Jadi di sini kita kembali ke transaksi, kita hapus ini. Coba kita klik hapus. Nah, ini sudah berkurang kan yang tadinya sudah terhapus. Oke, coba kita lihat di sini. Di bagian sini kan kalau tidak salah. Nah, ini sudah terhapus yang bagian yang nomor 4-nya. Ini sudah berkurang, tadi kan 5. Nah, sini sudah 4. Berarti sudah berhasil untuk transaksinya. Nah, selanjutnya kita akan buat fitur delete di bagian detail transaksi seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke sini, mungkin di bagian mana? Ini kita tutup dulu. Oke, ini dan ini. Kita kasih tinggal ini. Oke. Di sini kita buat satu file dengan nama delete detail transaksi.php. Oke, coba kita save. Delete detail transaksi.php. Nah, di sini oke. Mungkin kita langsung saja masuk ke scriptnya di sini. PHP, oke. Di sini dia include konektor. Oke, sabar. Kita kasih slash di sini dulu. Oke, ini dia
connector.php. Oke, setelah titik koma di sini udah include juga dengan ini check input.php. Oke, titik koma. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan script untuk menghapus database-nya. Di sini variabel connector. Oke. Di sini dia delete dari detail transaksi ya. Dia delete di detail transaksi. Oke. Oh, belum ya. Di sini saya lupa ini. Di sini seharusnya kita misalkan dulu nama variabel. Nah, ini dia sama dengan input variabel get. Di sini ditampung ID detail transaksi. Nah, seperti itu. Di sini titik koma. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan where ID detail transaksi. Where ID detail transaksi. Nah, ini dia sama dengan nama variabel. Nah, dia seperti ini. Oke, titik koma. Oke, wait. Titik koma di sini. Nah, headernya ini dia location. Oke. Di sini location dia kembali ke detail transaksi.php. Nah, seperti ini. Titik koma di sini. Titik koma di sini tanda tanya lebih besar. Nah, di sini ini sudah di detail transaksi. Oke, sudah. Sekarang kita ke detail transaksi. Mana detail transaksi? Ini detail transaksi. Kita tambahkan di sini delete detail transaksi. Oke. .php tanda tanya di sini ID detail transaksi dia sama dengan di sini php echo. Di sini dia variabel d dia sama dengan ID detail transaksi. Nah, seperti itu. Titik koma di sini tanda tanya lebih besar. Nah, setelah sudah mungkin kita save. Coba kita refresh di sini. Kita lihat tuh, di sini di bagian mana ya? Di sini kosong. Mungkin kita tambah di sini saja. Kita tambah data di sini. Dia just beratnya 2 contohnya seperti itu. Di sini lagi kita tambah lagi seperti ada baju kaos, dia beratnya 1. Di sini kita tambah lagi. Di sini celana jeans beratnya 2. Oke. Nah, di bagian detail transaksi ini untuk fitur hapus itu dia hapus secara satu persatu. Kalau di bagian transaksi dia hapus itu secara menyeluruh. Jadi dia hapus di bagian transaksi, jadi dia hapus juga di bagian detail transaksi. Nah, seperti itu. Jadi di sini coba kita klik hapus di sini. Oke. Nah, ini belum bisa ya, karena dia undefined index key. Jadi dia belum kirim, dia harus pakai parameter. Jadi untuk di detail transaksi ini dipakai parameter, karena sebelumnya di sini di bagian transaksi ini untuk kita buat uraiannya juga di sini kita menggunakan parameter. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan parameter. Jadi di bagian detail transaksi ini kita harus gunakan parameter juga. Jadi di sini kita tambahkan lagi di bagian delete detail transaksi ini kita misalkan di sini variabel kita misalkan dia sebagai variabel max. Oke, dia variabel max ya. Jadi dia variabel max ini dia sama dengan variabel get dimana dia tampung
dia tampung parameter key. Jadi seperti itu. Dia tampung parameter key titik koma. Nah, jadi parameter key ini kita tambah lagi di bagian sini. Bagian sini kita tambah lagi di sini. Tanda tanya di sini dia key itu sama dengan variabel max ya, sama dengan ini. Karena key ini berada di dalam variabel max ini. Oke, seperti itu. Oke, variabel max. Oke, setelah sudah kita ke bagian detail transaksi lagi. Jadi di detail transaksi ini kita tambah lagi di bagian sini. Jadi di bagian ini kita gunakan simbol dan di sini karena dia di bagian dia panggil juga di ID detail transaksi atau ID detail transaksi, dan juga ada parameter key di mana parameter key ini dia sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Ini dia echo, di sini dia variabel D. Nah, variabel D ini dia tampung ID transaksi. Jadi dia tampung ID transaksi di sini. Dia tampung ID transaksi. Nah, titik koma tanda tanya lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi untuk kita hapusnya itu dia menampung ID transaksi, di mana ID transaksi ini untuk dia pada saat kita klik ke bagian situ dia akan menghapus juga seperti di contohnya itu di sebelumnya di bagian detail transaksi, di mana di transaksi itu kita ingin menghapusnya itu pada detail transaksi itu kita gunakan ID transaksi, di mana ID transaksi ini dia berada juga di dalam tabel detail transaksi atau atribut dari ID transaksi ini dia berada di tabel detail transaksi seperti itu. Jadi di sini sudah kita tambahkan ada variabel 1 yaitu kita kirim parameternya. Di sini kita kirim parameter di mana parameter key ini ditampung di dalam variabel max. Nah, di bagian detail transaksi ini nanti parameter key ini dia sama dengan ID transaksi. Jadi ID transaksi ini sama dengan misalkan dengan parameter key, di mana dia kirim ID transaksi, di mana ID transaksi ini berada di dalam variabel max. Nah, seperti itu. Jadi coba kita save all, kita coba refresh di sini. Oke, wait. Coba kita lihat ulang saja. Di bagian ini ya. Nah, ini sudah terhapus kan yang tadi? Di sini ya. Di sini atau di mana ya? Atau di sini? Oh iya, berarti tadi di sini. Di 3 ini ya, di bagian ini. Nah, coba kita klik hapus lagi. Nah, ini kan sudah hapus. Nah, jadi seperti itu. Coba kita tambah lagi di sini. Celana kain dia mungkin beratnya 2. Oke, di bagian sini lagi kita tambah kaos kaki dia 1 lah. Nah, ini kita hapus yang kaos kaki. Nah, ini sudah kan, berarti di sini kan dia sudah kirim parameter. Nah, di sini parameternya itu key sama dengan 10. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah sudah kita buat di sini untuk fitur delete-nya sudah berhasil semua. Di sini di petugas, pelanggan juga sudah, jenis cucian juga sudah kita buat fitur delete-nya. Transaksi juga sudah kita buat, di mana transaksi ini untuk proses penghapusan fiturnya atau fitur hapusnya ini dia menghapus secara, jadi pada saat kita klik hapus maka dia akan menghapus datanya itu 2. Jadi di bagian transaksi dan juga di bagian detail transaksi. Nah, sedangkan di detail transaksi dia hapusnya itu secara satu per satu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat ada gambar. Jadi gambar semacam welcome begitu untuk bagian login petugas ini. Jadi gambar ini nanti kita akan taruh di atas di bawah login petugas kalau tidak salah. Nah, cara untuk kita ambil gambarnya itu di bagian undraw kalau tidak salah ya. Jadi coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita gunakan. Oke, di sini kita ketikkan
undraw.co. Nah, seperti ini coba kita. Nah, kita pilih yang bagian ini, illustration. undraw.co yang illustration, kita pilih yang ini. Nah, di sini ada banyak sekali ya gambar untuk fitur login, gambar untuk tampilan dari loginnya, mungkin terserah untuk kita pilih model yang seperti apa. Di sini mungkin saya akan gunakan bagian mana ya? Di bagian sini. Nah, di sini untuk kita bisa cari sesuai dengan kategori yang ingin kita inginkan. Di sini saya akan cari bagian contohnya itu login di sini ya. Nah, di sini saya akan cari. Nah, di sini saya akan gunakan yang bagian ini saja. Nah, untuk gambarnya ini kita download pertama itu yang untuk tipenya itu SVG. Kita download ini dulu. Nah, kita download yang ini, baru SVG ini kita convert ke JPEG. Jadi seperti itu ya, kita convert ke JPEG dulu. Karena kalau kita download yang versi JPEG-nya atau tipe JPEG-nya, nanti filenya itu tidak akan kelihatan jelas karena dia agak buram. Kalau versi SVG itu dia jelas. Nah, di sini untuk kita bisa ganti fitur warnanya, terserah kita saja di sini. Di sini. Nah, di sini. Mungkin tadi saya pakai yang tadi itu saja. Oke, di sini kita convert dulu. Convert. Nah, ini kita convert yang bagian ini. Oke, di sini, di bagian sini kita klik ini. Oke, coba yang tadi ya, file download tadi. Nah, ini yang kita download ini, kita klik open di sini. Oke, nah, kita klik download ini. Nah, ini sudah terdownload kan. Oke, selanjutnya kita kembali kita buka. Di sini saya akan buka file explore-nya. Oke, di sini ya. Oke, saya akan buka file exportnya di bagian sini. Nah, ini kan sudah kita download. Mungkin saya akan rename dulu di sini. Oke, with masih login. Oke, ini saya rename. Saya ganti dengan login namanya. Nah, ini sudah. Saya mungkin sekat saja. Saya pastekan di bagian sini, bagian exam di dalam htdocs pada file saya. Nah, ini file namanya saya pastekan di dalam folder ini. Jadi di sini mana pastekan. Oke. Nah, di sini sudah ada gambar login ya. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, ini sudah ada bukan versi JPEG ya, versinya itu PNG. Oke, PNG. Jadi di sini kita akan masukkan di bagian login. Jadi di sini kita ke login, kita akan tambahkan di bagian kalau tidak salah di bagian mana ya? Di bagian, nah, kita akan tambahkan di bagian ini. Kita akan tambahkan dia di bagian atas ini. Nah, kita tambahkan di sini, kita masukkan script untuk image-nya itu image, ini src, ini dia sama dengan di sini titik 2, ini slash, ini kita masukkan nama filenya itu, fotonya itu login.png. Oke, ini setelah sudah di sini kita tutup. Oke. Nah, coba kita save dulu. Kita save. Oke, di mana ya tadi?
Oke, ini terlalu besar. Nah, ini masih di luar kan. Oke, jadi kita mungkin ini hapus dulu. Kita pakai yang bagian, kita pakai yang ini saja. Kita pakai bootstrap saja. Di sini kita pakai yang bootstrap yang dimana scriptnya bagian grid basic. Kita pakai grid basic. Jadi di sini bootstrap 4. Oke, di bagian ini ya, kalau tidak salah. Nah, ini oke, sabar, masih loading. Nah, kita pakai yang grid basic ya. Ini, oke, masih loading. Oke, sudah kita pakai grid basic yang mana ya? Bukan ini juga. Nah, ini kita pakai yang ini. Kita pakai ini masih loading. Jadi kita tunggu sedikit atau kita copy sudah lah. Kita copy ini, kita pastekan di atas ini. Kita paste di sini. Di sini kita paste. Oke, ini saya tidak pakai ini. Kita pakai yang atasnya saja. Jadi di sini kita hapus ini. Kita pastekan atau kita Ctrl X saja. Kita letakkan di bagian sini. Nah, sudah. Setelah itu ini kita pakai ini kita pakai 10. Oke. Pakai 10 kita save. Coba kita klik login di mana ya? Di sini. Di sini. Oke, ini masih tetap ya. Oke, kita pakai di sini 10. Di sini MX auto supaya dia agak di tengah sedikit. Setelah itu di sini kita pakai widget juga. Dia widget. Nah, ini dia 100%. Oke, ini 100%. Oke, ini oke, kita buat begini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini juga. Dan yang terakhir ini. Oke, bagian ini. Oke, coba kita save. Kita jalankan di sini. Nah, ini kan sudah berhasil. Nah, oke. Mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat fitur hapus ya pada setiap halaman. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan undraw atau semacam logo dari login atau gambar ya, image dari login. Sudah kita masukkan di sini. Di sini saya gunakan yang ini. Di sini atau kita bisa ganti warnanya terserah kita, dan juga bisa ganti gambar atau tampilan loginnya ini seperti terserah kita sesuai apa yang kita ingin masukkan ke dalam login petugasnya. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kesalahan selama proses pengerjaan, mohon dimaafkan.